Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat. Ada yang enggak itu apa yang enggak masuk? Ada yang enggak masuk. Ada ipin Pak, enggak masuk Pak. Kenapa? Cok guyone posisi Kenapa? guguren. Oh, biduren. Ya, Oh, biduren. biduren. Sama mau katanya sudah berangkat Pak di tengah jalan Medan katanya. Oh. Berebet kabeh. Waduh. Cek itu. Baik. Hari ini saya jadi guru IPS ya, menggantikan Bapak Taufik yang kemarin nggak masuk. Coba ke kotak. Akan menyampaikan materi tentang apa ini namanya? Materinya tentang warisan budaya yang ada di Sidoarjo. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membukanya dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Mas Taufik dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang menjelang sore ini, oh sore menjelang malam, angka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Doa saja. Baik, terima kasih untuk Mas Taufik. Kali ini saya akan membawakan materi tentang warisan budaya yang ada di Sidoarjo. Nah, pertama-tama apa itu budaya? Nah, budaya adalah cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok orang. Misalnya, cara mereka berbicara, pakaian yang mereka gunakan, makanan yang mereka makan, tarian, lagu, upacara adat, dan kebiasaan yang dilakukan bersama. Semua hal itu diajarkan dari orang tua ke anak-anak dan dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi ciri khas suatu daerah. Karena itu, budaya Bali, Jawa, Sunda, Batak, dan daerah lain bisa berbeda-beda, tetapi semuanya adalah kekayaan Indonesia yang perlu kita banggakan dan hargai. Ya, karena budaya di Indonesia itu cukup banyak ya. Terlebih lagi ada lebih dari 300 suku di Indonesia. Suka apa? Suka yang Jadi ke-300. bukan sesuatu yang asing lagi lah kalau ada perbedaan budaya. Orang Jawa beda budaya dengan orang Madura. Orang Lanjut. Sunda beda budaya dengan orang Sumatera. Bahkan orang Porong Ya, antar kecamatan saja, orang Porong sama orang Krembung itu sudah beda budaya. kita kan Ada. mau tanya Pak. Ya, Kenapa Bapak selalu mengatasnamakan kerembung Pak? karena saya rumahnya Porong dan dekat dengan Krembung. Ya, Orang dendam. bukan Ya, kenapa. Bapak ini bilang bangga pribadi ke Oh, jalan kerembung. Oh, enggak ada. Betul, Oke, kan? dan berikutnya kebudayaan dan tradisi yang ada di Sidoarjo. Ada yang ngobrol? Saya kentut. Oh, jadi baik, macam-macam budaya dan tradisi di Sidoarjo. Pertama, ada nyadran. Apa itu nyadran? Nyadran itu sebenarnya acara yang untuk sejarah bumi. Di Sidoarjo, terutama di daerah nelayan Balunggawa sini nanti ya. Ada tradisi nyadran yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Dalam tradisi ini, warga membawa makanan seperti tumpeng dan membawanya dengan perahu menyusuri sungai menuju makam Dewi Sekar Dadu. Ada yang tahu Dewi Sekar Dadu siapa? Nah itu Pak. Siapa? Perempuan Pak. Ya, Iya, perempuan. Ya. Ada yang mau berlewat lagi? Itu Pak. Ya itu. Ya. Dewi Sekar Dadu itu ibunya Sunan Giri. Oh, di makam di sini. Ya. Dulu itu tarian panjang.
Gimana? Gimana? Singkatnya gimana? Jadi cerita. dulu Syekh Ishak sama Dewi Sekar Gadu itu berasal dari daerah Belambangan Banyuwangi. Ya. Nah, mereka ini karena agamanya beda sendiri di lingkungan Hindu, beliau berdua adalah agama Islam, hidup di lingkungan Hindu dan orang Hindu itu tidak suka. Akhirnya mereka dikejar terus sampai ke Lamongan. Ya. Tapi sayangnya ketika nyampe daerah Sidoarjo, Dewi Sekar Gadu ini meninggal dunia di ya ini daerah Candi. Makamnya di sebelah laut. Sedangkan Syekh Maulana Ishak berhasil sampai ke Lamongan. Nah, oke lanjut. Ini Pak. Saya mau tanya Pak. Iya, tanya. Kan ibaratnya nyadar ini kan itu Pak ya, tradisi yang sakral lah. Iya. Pak, kali ya, nggak sopan. Sopan Pak. Iya, Sopan. iya, iya. Karena menurutmu ini sopan Pak. Itu iya. Oh, enggak Ini Pak. Nyadar kan ibaratnya tradisi yang sakral. Iya. Tapi kenapa Pak zaman sekarang nyadar itu di atas perahu, atas horor Pak? Iya. Kenapa itu? Karena kalau horornya di daratan banyak yang nggak suka, makanya horor kan di laut. Berarti tidak sakral lagi Pak. Sebenarnya esensinya itu bukan gitu. Gimana? Esensinya adalah perayaan itu dan ketika ziarah ke makamnya Dewi Sekar Gadu. Ya. Adanya horor, adanya nari-nari pas ketika perjalanan itu fenomena sosial buat rame-ramean. Tapi ya balik lagi, ada yang menganggap itu jelek, ada yang menganggap itu baik. Balik kemana, Pak? Berarti Balik ke rumah. Berarti gini Pak, kalau Bapak berpendapat seperti itu, tapi ketika saya besok-besok mau ke Wali Songo, mau ke wali-wali mana, saya nggak apa-apa Pak. Bawa SI. Sekarang gini Mas, syarat Islam adalah satu berakal. Ya. Kalau saya keluar lima, Saya harap anak taufik bisa paham ya dari dia. Ya. Nah kan pendapatnya Bapak kan katanya nggak apa-apa, yang penting tujuannya pagi. Saya bukan bilang nggak apa-apa, bukan bilang nggak apa-apa. Ada yang bilang nggak apa-apa, ada yang bilang jelek. Tapi menurut Bapak, Nek saya sih netral, tergantung Loh. reaksinya aja. berarti saya juga netral dong. Kalau netral ngapain? Waduh. Oke kita lanjut. Kegiatan ini dilakukan sebagai tanda syukur. Nah, atas rezeki dari laut serta doa agar para nelayan selalu diberi keselamatan dan kelancaran dalam bekerja. Ini loh poin sakralnya itu. Ya. Jadi ketika adanya adhan, itu esensinya adalah mengungkapkan tanda syukur atas rezeki. Ya. Dan syukur diadakan oleh para nelayan agar selalu dilancarkan rezekinya, diberikan keselamatan, diberikan kelancaran ketika mencari ikan. Itu esensinya. Jadi misal kalau ada senggol itu cuma perami doang. Gitu. Berarti gini Pak, bukan? Iya. Gini ya Pak, gini kan? Kan ada Bapak untuk ya ramai gitu kan Pak. Ya. Ya, ramai. Tapi ketika besok Pak ya, ketika Maulid Nabi, Ya. saya nyetel Maulid gimana Pak? Kan nggak ramai. Gini Mas, dikata sound horror itu bisa dikatakan horror ketika volumenya di atas 80 desibel. Ya. Kalau soundnya horror, desibelnya di bawah 80 dan sampai nyetel selawatan itu nggak apa-apa. Oke. Rame kan? Nah, Kalau rame dikit aja nggak orang. nanti kalau saya nyetel lagu-lagu Arab tapi reggae, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Apa lagi? Sudah Pak. Ada yang mau menentang saya lagi? Saya mau ke selanjutnya. Oke. Yang kedua adalah bahasa arean. Nah, bahasa arean ini adalah bahasa yang digunakan rata-rata di Jawa Timur. Mulai dari Gerbang Kertosusilo, Ya. Gresik, Banyuwangi. Mau Banyuwangi enggak? Nah, Gerbang Kertosusilo. Pokoknya itulah. Yang mana, Pak? Gresik, Rembang. Rembang enggak, Pak? Ya, pokoknya daerah Gerbang Kertosusilo. Yang mana, Pak? Pokoknya gampangannya gini lah ya. Bahasa arean itu yang paling terkenal tuh Pasuruan, Mojokerto, Darjo, Gresik, Surabaya, Pasuruan enggak, Pak? Pasuruan iya. Kakek. Kakek. Kakek
bunyi kakek. Nah, bahasa Arean adalah cara berbicara orang khas Sidoarjo dan Surabaya yang terdengar tegas, cepat dan penuh semangat. Ya. Kalian di sini asalnya dari Sidoarjo apa dari Banyumas? Saya Tasikmalaya, Pak. Oh, Tasikmalaya. Coba bahasa Tasikmalaya gimana? Kalau pertama dari mana? Lain dulu ya. Betul. Iya. Waduh, sama. Penjara. Benjel. Jadi Pak bisinya diambil, Pak. Jadi ya bahasanya Darjo itu kayak gini. Kok nanti? Kalian nanti loh. Katanya arek, Pak. Loh, hari ini kok nganu budal. Jadi kon arek, tadi kok butuh arek. Katanya orang Tasikmalaya, kok bisa bahasa? Iya, dari Mas Taufik, Pak. Saya bahasa ini sering memakai kata-kata seperti arek yang artinya anak. Rek, siapa ngerti teman-teman? Rek, rek, ayo rek, rek ono rek, rek kunci hilang rek. Nah gitu bisa, itu ajaan bisa. Cak itu untuk laki-laki. Ketika kita memanggil yang lebih tua daripada kita pakai sapaan cak, cak Sahru, cak Tope, cak Azwa. Lebih pantas mbak sih. Cak ya, pakai cak. Dan untuk anak perempuan. Jadi kalau semisal Pak Guru nih punya anak perempuan gitu, saya panggil Dok, ini Dok gitu. Meskipun terdengar keras, sebenarnya bahasa Arean menunjukkan keakraban dan rasa pertemanan. Jadi ketika orang sudah berbicara dengan bahasa Arean, itu bukan marah, tapi memang gaya bicaranya yang lugas dan penuh energi. Dan wong Darjo, Surabaya itu kebanyakan jadi gaya bicaranya ngegas banget. Sehingga orang-orang lain, orang luar provinsi atau orang dari kota lain menganggap bahwa orang Sidoarjo dan Surabaya ini orangnya keras-keras atau atos. Sebenarnya enggak sih. Itu cuma bahasanya aja yang atos. Sebenarnya orangnya itu baik, ramah, senyum. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, itu ada situs bersejarah berupa bangunan candi. Candi Pari, Candi Dermo. Nah, itu dua bangunan bersejarah di Sidoarjo yang berasal dari jalan Kerajaan Majapahit. Candi Pari itu terbuat dari batu bata merah dan masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sedangkan Candi Dermo berukuran lebih kecil dan sebagian sudah rusak karena usianya sangat tua. Kedua candi ini dulu digunakan untuk kegiatan keagamaan atau kegiatan penting di masyarakat dan kini menjadi tempat belajar sejarah bagi siswa untuk memahami bahwa Sidoarjo pernah menjadi bagian dari kerajaan besar dengan budaya yang maju. Sidoarjo dulu itu kan sebelum ada Majapahit itu adalah kerajaan Kahuripan, pecahan dari kerajaan Singosari. Kalau salah, Pak. Ya, saya sampai baca sendiri ya. Astagfirullah, kayak lebih aku buat ini. Ada yang lain lagi? Ada. Kampung Batik Jetis. Nah, bapaknya di mana? Di Mahputro. Ada Rewati Mandi, asalnya dari Sedati. Asli Sidoarjo ini juga. Terus ada Candi Sumur. Candi Sumur ini adalah apa ya? Kayak gerbangnya Candi Pari. Bukan. Oh, bukan. Gerbang Jokowi. Candi Sumur. Tempatnya itu dekat sekali dengan Candi Pari. Terus ini dan saya cukup bangga karena saya juga orang Porong, ada wayang bakar Porongan. Ini menarik ini sebenarnya. Wayang ini berasal asli dari Kecamatan Porong dan memiliki ciri khas tersendiri dalam bahasa yang digunakan untuk penampilannya. Jadi ketika wayang ini main, itu kebanyakan menggunakan bahasa Sidoarjoan, bahasa Arean. Terus yang terakhir adalah teater Ludruk. Ludruk ini sebenarnya ya, Ludruk Sidoarjo ini memiliki ciri khas tersendiri penggunaan bahasanya yang menggunakan bahasa Arean. Ludruk ini sebenarnya aslinya ya, asalnya dari Jombang. Cuman nyebarnya ke daerah Gerbang Kertosusilo tadi. Yang mana, Pak? Dan di Sidoarjo sendiri itu pakai bahasa yang tegas, bahasa Darjoan. Nah, terus ceritanya juga cenderung jenaka. Jadi sini budol gitu.
Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Apa? Beres ya. Atas Pak. Atas. Ya, sudah bisa. Kampung Titis. Kelurahan Makro. Ini Batu Titis ini tentunya gimana? Agak titis contohnya gimana? Oke, bentar. Sekilas itu sebenarnya mirip dengan batik-batik yang lainnya. Cuman apa ya, warnanya, coraknya itu apa? Ada yang beda, ada ciri khas tersendiri. Nah, kayak gini. Nah, itu balik lagi. Oke. Terus tari kemadi. Tari Reot dari daerah Sedati. Daerah Stati. Kalau nggak salah itu dekat rumahnya sama Pak Arifin loh. Dan juga Pak Arifin juga sempat job seperti itu dulu. Kalau ada anak sunatan gitu dia Makanya wajahnya mendalam. Iya, benar-benar. Cocok banget gitu. Ada lagi. Candi Sumur. Saya tidak pernah Pak. Saya Candi Sumur dari Bali itu ya. Nah, Candi Sumur ini pernah ke Candi Bari? Pernah ke Candi Bari? Pernah Pak. Hah? Di Candinya renang gitu. Maksudnya di Candinya, di Candinya. Ya. Maksudnya dibahas ini candi Mas, bukan hotel ya. Ya Pak. Di dekat Candi Pari itu ada makam kan, ada gang masuk, Nah, Nah di situ tempatnya Candi Sumur. gerbang Koida. Candi Wangkal. Iya. Itu sih kalau Candi Wangkal. Ada kejadian dulu pas zaman saya kecil itu. Bapak hilang. Bukan. Oh, pernah Bukan. kecil. Pasal bersama. Pas saya kecil dulu bangun candi ini. Nah, itu sih maksudnya. Jam saya kecil itu ada kejadian anak hilang gara-gara masuk ke sumur itu. Jadi di tengah candi itu ada sumurnya bentuknya kotak. Ya. Kan hilang. Ya lo kita Pak. Mana masih sumurnya ini Pak? Gini loh Mas. Betul. Sumurnya itu nggak ada airnya. itu berat. Nah gitu. Itu ya. Ya terus. Sepati. Nah ini menarik. Sudah Pak. Sudah. Baik, gak ada ditanyakan lagi ya. Berikutnya kita saya akan beri tugas kecil sedikit kepada kalian. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Wajar tadi. Nah, ini ada yang baru. Udah Pak, jangan banyak panjang Pak. Enggak, 2 menit itu bentar banget. Ayo sekarang bisa berdiri dulu. Berdiri dulu. Habis ini kita melaksanakan ice breaking. Sudah ya? Ya. Oke, kita mulai ice breakingnya. Pak dulu di sini Pak dulu. Nggak kelihatan saya. Nah, Bapak. Nah. Oke, kita lanjutkan. Nah, siap-siap. Ayo, joget.
Tahan, nafas dulu. Nafas, tarik nafas, keluar, tarik, keluar. Ayo ngomong bang. Bagus, yuk siap-siap lagi. Teruskan. Wih, orang gitu. Oke. Favorit kalian sekarang ya.